Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana biasa, Kamis Senin kita mempelajari firman Allah Ta'ala dan sampai kepada surat Qaf, surat yang ke-50, masuk ayat ke-12. Sementara di hari Senin kita belajar hadis ya. Kamis, kita balik-balik. Halaman 518 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin wa ashabur rasi wa Thamud wa 'adu wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaumut Tubba. Kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqa wa'id afa'ina bil khalqil awwal bal hum fi labasim min khalqin jadid. Sampai di situ. Kadzabat, telah mendustakan, qablahum, sebelum mereka, kaumnya Nabi Nuh. Ayat balik. Wa ashabur rasi, penduduk negeri Ras atau kaum Ras, dan kaum Thamud, dan juga Ad, kaum Ad, dan Fir'aun, wa ikhwanu Lut, dan ikhwan, saudara-saudaranya kaum Nabi Lut, wa ashabul aikah, penduduk Aikah, dan kaum Tubba. Kullun, semua, kadzabar rusula, semuanya mendustakan para rasul, fa haqqa wa'id, maka pantas patutlah berlaku ancamanku. Sampai situ dulu. Nah, ayat yang lalu menjalihkan kepada kita bahwa kaum Quraisy Makkah, di mana kepada mereka awal mula dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka terkenal dengan kesyirikannya, dan itu mereka anggap aneh, asing, dan mencengangkan berita itu. Ujung-ujungnya Nabi dituduh gila. Muhammad gila. Masa setelah mati hidup lagi? Hada syai'un ajib. Ini adalah suatu yang sangat aneh, ajaib. Tulang belulang sudah jadi tanah, daging-daginglah hancur, rambut-rambutlah berserakan, habis, masa kehidup kembali. Lalu dilanjutkan mengarahkan kepada mereka, saksikanlah, lihatlah, perhatikanlah ciptaan Allah. Tengoklah langit, perhatikanlah bumi, terus awan yang turun, gunung-gunung yang terpancang, semuanya adalah bukti. Ayat-ayat yang menunjukkan tanda kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Begitu juga tanaman-tanaman yang tumbuh. Semuanya dibukti, menjadi ayat, menjadi tanda yang menunjukkan Allah Maha Kuasa dan begitu mudah, enteng bagi Allah untuk menghidupkan yang sudah mati itu. Itu ayat dateh.
Kini ya dah balai. Jauh sebelum mereka kaum Quraisy ko. Jauh semenjak Nabi Nuh lah. Pun telah didustakan. Mendustakan maknanya mengingkari, tidak percaya. Kadzdzaba, mendustakan. Informasi yang disampaikan pihak lain tidak kita benarkan dan kita tidak percaya. Namanya kadzdzaba. Kalau berdusta, menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Mendustakan berarti tidak membenarkan pihak lain. Apa yang disampaikannya kita dustakan. Kita tidak percaya. Maka jadilah terjemahnya kadzabat, tidak mempercayai. Mendustakan, tidak membenarkan. Bahwa jauh sebelum kaum Quraisy, rasul-rasul terdahulu, bermula semenjak Nabi Nuh. Nabi Nuh dituduh dengan berbagai macam tuduhan, dia ingkari. Bukan hanya gila dituduh, tapi berbagai macam lah tudingan dan tuduhan, hinaan dan cacian, termasuk istri beliau. Bininya yang paling menuduhnya gilo. Diturunkan ayatku untuk Nabi namanya tasliyah. Anan tasliyah sebagai suatu bujukan, penawa, penyejuk, sehingga beliau tidak merasa bahwa hanya beliau yang dibegitukan dan diperlakukan seperti itu. Intinya, jika kaummu mendustakanmu ya Muhammad, menentangmu ya Muhammad, menuduhmu dengan berbagai macam tuduhan Muhammad, kaum siswa pun mereka begitu kepada Rasul dan Nabi mereka. Semenjak Nabi Nuh lah. Kalau jauh tu. Nabi Nuh kan Rasul pertama. Rasul pertama Nabi Nuh. Mana jarak itu? Beliau berdakwah ke kaum beliau 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Berdakwah. Bukan umur. Umur beliau lebih 1000 tahun. Ada yang mengatakan 1300 tahun. Ada yang mengatakan 1600 tahun. Wallahu alam. Tapi yang jelas sepanjang itu beliau menyeru, mengajak umat beliau yang menyembah berhala, musyrik, kafir, engkar, generasi ke generasi. Yang beriman kepada beliau kan 70 orang. 70-an orang yang naik kapal. Itu yang selamat. Termasuk anak beliau nombor 3. Ham, Sam, Hafiz. Yapis, Ham, Sam. Kita umat manusia kini keturunan orang nan bertiga ko. Kulit hitam, kulit putih, bangsa kuning. 3. Jadi diingatkan Nabi agar beliau tidak merasa sendirian. Artinya bukan hanya beliau yang diingkari, bukan hanya beliau saja yang ditentang, yang dimusuhi, yang dituduh dan dituding, yang diperlakukan seperti itu. Dulu kadzabat pun telah mendustakan qablahum, sebelum mereka. Qabla, sebelum, hum, mereka. Mereka siapa? Mereka orang Quraisy. Telah mendustakan sebelum mereka orang Quraisy kah? Dulu kaum Nabi Nuh. Dan juga ashabur rasi, penduduk ras. Ras itu sumur yang tidak ada batu-batu, telah mengering. Maka dikatakanlah sumur-sumur, gali-galian yang tidak banyak air, tidak ada bebatuan, namanya ras. Itu makanya ada yang memahami ashabul rasko sama dengan ashabul ukhdud. Wasama idatil buruj,
wal yaumil mau'ud wa syahidu wa mashhur qutila ashabul ukhdud. Ada yang menyamakan. Itu mereka menggali lubang, parit-parit. Ke dalam lubang itu dilemparkan satu persatu yang tidak mau beriman. Dijajarkan satu-satu. Dan dalam lubang itu ada api. Lubang dalam, lubang lebar. Ditodong, suruh pilih. Mau balik kepada kepercayaan nenek moyang atau tetap beriman. Semuanya beriman. Satu-satu kalau kini didor ya. Dulu itu tidak didor, dulu kan dipancung. Satu-satu. Itu adalah mengisahkan itu surat Al-Buruj. Surat Jusama ya. Bersama Idzatul Buruj. Jadi dikarenakan ikut kepada Nabi, supaya Nabi bahasa Nabi siswa, umat siswa begitu. Satu negeri yang dimasukkan ke dalam parit, berlobang, berapi. Nah, dikatakan ashabul ukhdud. Disiko ashabul rasi, sumur kering, lubang kering, parit kering. Yang tidak ada batuan, tidak punya air. Ashabul rasi adalah orang yang tinggal di sekeliling parit atau sekeliling sumur kering. Nah, domah sejarah, ahli sejarah mengatakan kau di Azerbaijan. Wallahu alam. Dan kita kajikan tak negerinya, perangainya. Tuh, kaum Thamud, kaum Nabi Saleh, yang menentang turunnya azab, yang menyembelih unta Nabi Saleh, punlah kita pernah sampaikan dulu, kaum Thamud. Mereka terkenal dengan ahli pahat, ahli ukir. Model orang Bali gini lah, ahli. Tapi yang mereka pahat adalah cadas-cadas, jadi kota. Seperti ini misalnya, pahat kota-kota. Menjadi perkampungan dan perkotaan batu cadas. Bisa disaksikan. Nah, itu namanya kaum Nabi Saleh. Begitu kaum Ad, bangsa terkuat. Besar-besar. Mereka bangga dengan kekekaran mereka, kekuatan mereka. Sehingga mereka bilang, man asyaddu minna quwwah. Tidak ada yang paling kuat pada kami lah. Kaum Ad, kepada mereka diutus Nabi Hud. Bahkan salah satu nama surat Hud. Dan Fir'aun. Kau lah tahu sosoknya kan? Fir'aun. Tidak perlu diurai, dikupas panjang Fir'aun. Begitu juga ikhwanul Lut. Ikhwan kan saudara. Akhu, saudara ikhwan. Saudara-saudara Lut artinya adalah orang-orang perkampungan di mana Nabi Lut diutus, negeri Sodom, terkenal dengan LGBT-nya kok. Liwat, kaum gay, kaum homo. Mereka lah perintis homo pertama kali. Belum pernah ada. Dan Ashabul Aikah. Aikah itu negeri yang dipenuhi dengan aneka macam pohon-pohonan rindang dan subur. Berarti negeri makmur, para petani. Kepada mereka diutus Nabi Syuaib. Dan kaum Tuba di Yaman. Himyar Yaman. Yang terkenal dengan keperkasaan mereka, ketangkasan mereka. Jadi nampaknya di sebuah ensiko beraneka macam jenis keingkaran, kebanggaan, kesombongan mereka dan penyebab kesombongan keangkuhan mereka. Kaum Nabi Nuh, kaum yang pertama kali menyembah berhala. Sebelumnya belum pernah menyembah berhala.
kaum yang mengagung-agungkan, mendewa-dewakan orang saleh. Lama-lama orang saleh suka itu dibikinkan gambarnya. Lama-lama dibikinkan patung. Lama-lama patung dihormati setiap hari-hari. Hari-hari mulia. Terus lama-lama dipuja. Lama-lama disembah. Lama-lama dijadikan Tuhan. Itulah cara setan. Kaum Nabi Nuh. 5 patung besar mereka yang bermula daripada patung orang saleh. Kalau Ashabur Rasi itu adalah kaum yang terkenal dengan kekokohan iman mereka. Tapi penguasa-penguasa negeri itu terkenal dengan kebengisan mereka. Kalau kaum Samud, kaum yang terkenal dengan kepintaran mereka. Kaum Ad terkenal dengan keperkasaan mereka. Amerika mungkin. Fir'aun, ko raja. Ko Fir'aun wakil daripada penguasa. Kaum Nabi Lut, kaum yang terkenal dengan orang yang pikirannya lah rusak. Perempuan tak laku leh. Yang kini sedang berkembang kaum pelangi. Kaum pelangi. Dan Aika, kaum agraris. Kaum Toba, begitu juga. Orang yang terkenal dengan gagahnya. Maka semualah terwakili juga. Intinya, kaum-kaum terdulu, mereka bangga dengan kehebatan masing-masing, tapi semuanya lantaran syirik, musyrik, kufur, sombong, angkuh, menentang, memusuhi para rasul dan nabi, bahkan membunuhi pengikut-pengikut nabi, di samping menyiksa. Bukan hanya membunuh, semuanya dimasukkan ke lubang, dipanggang, dibakar hidup-hidup. Dikisahkan itu Nabi Muhammad menjadi ringan beban. Kita ambil contoh. Contoh saja kah? Anak kita lah bersuami. Suaminya kerja jauh. Tu hamil oleh. Sakit-sakit, bare. Kece ibunya menghibur, yo mantun awak mengandung ko. Siasa na mengandung, yo bunci pariknya udah. Sakit, muntah-muntah, makan ndak lama. Aduh, bagai orang sampai malayan sakit-sakit sih. Gunanya dibaca itu. Supaya anak ko ndak anomeng nanti itu. Setiap orang yang mengandung, ya mantun. Setiap orang nambah lakinya bakar rajo di luar daerah, ya mantun. Ndak ada nama ngawani. Kalau dapat gambaran itu, kira-kira itulah Allah kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu kan merasa hibah hati. Surat Kahfi kan pernah kita baca. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadith ya safa. Boleh jadi engkau bunuh dirimu Muhammad. Boleh jadi engkau bunuh dirimu atau engkau terjunkan dirimu ke jurang yang dalam karena merasa hibah, merasa sedih terhadap kaummu, keluargamu, masyarakatmu yang menolak, menentang dakwah dan ajaranmu. Padahal engkau sudah mengajak mereka, karib kerabatmu, orang-orang dekatmu, melawan, menentang. Sehingga Nabi merasa ibu, asaf ibu. Ibu boleh, sangat ibu. Turun ayat bujukan. Jika engkau didustakan,
Maka sungguh kaum-kaum dulu pun telah, nabi-nabi pun dulu telah dustakan. Akhirnya itu seninya. Rupanya sepanjang zaman ada saja yang mendustakan, ada saja yang mengingkari, tiga saja yang mengingkari. Beriman kepada Allah, percaya kepada Rasul, yakin kepada akhirat. Umumnya yang ditolak, yang tidak dipercayai, nanti gogo. Beriman kepada Allah sehingga mereka tidak menyembah Allah. Percaya kepada Rasul, bahkan Rasul-Rasul nanti dilengkapi dengan mukjizat. Mereka tuduh Rasul-Rasul itu bohong, tukang sihir, ahli syair, tukang dongeng, tukang buat ajaran, dan tukang pemecah belah umat. Kemudian menolak percaya kepada hari akhirat. Kalau sudah mati itu, ya habis, tidak ada hidup lagi. Tiga kok. Semua rasul tidak ada yang tidak ditentang. Rasul tidak ada yang ditentang. Tiga kok. Sehingga Nabi katakan, fasbir. Sabarlah engkau ya Muhammad. Bala. Kama sabara ulul azmi, sebagaimana sabarnya rasul-rasul yang terdahulu, yang teguh pendirian. Nah, baru kita masuk kepada ayat 5 balik. Kan ayat 4 balik berbunyi ujungnya, kullun kadzdzaba, kullun. Anan kullun? Semua. Seluruh. Tiap-tiap umat itu. Semenjak umat Nabi Nuh sampai umat Nabi Muhammad. Seluruh semua tiap-tiap umat itu ada yang mendustakan, ada yang mengingkari, ada yang tidak percaya kepada Rasul. Kadzabar rusul. Mendustakan para rasul. Para rasul. Malah ada yang tidak beriman sama sekali. Sehingga nanti ketika di akhirat, ada yang rasul itu tidak punya pengikut. Tidak ada pengikut, surang saja. Tiba-tiba toy, tidak ada penumpang. Nanti kan melintas sirat tu. Setiap nabi dan rasul diikuti oleh kaum umatnya. Ada yang nabi itu tidak punya pengikut, ini surang saja. Ini surang saja. Apakah berani kita mengecekkan Rasul nak berhasil? Nak sukses? Tidak. Kan keberhasilan kesuksesan itu kan bukan itu. Masalah hidayah, masalah petunjuk itu tidak urusan Rasul kan. Yang berhasil sukses itu adalah Rasul telah menyampaikan sesampai-sampainya. Amanah telah dilaksanakan. Itu yang bersukses. Banyak pun ukuran. Kalau banyak ukuran berarti Rasul tidak ada yang berhasil. Nabi Nuh berapa? Nabi Nuh berapa orang? 70 orang. Mana banyak ustaz? Ya ustaz kita mengaji. Tidak, ustaz nak kita sanggang kalau pangkantin. Dan ustaz kondang di Jakarta, penuh lapangan. Mana banyak dia? Apakah kita berani mengecekkan ustaz itu lebih berhasil daripada Nabi Nuh? Jadi bukan berhasil kan tidak banyak. Kalau masalah hidayah, masalah terbukanya hati itu urusan Allah, tidak urusan Nabi. Intinya kullun kadzdzaba, semuanya mendustakan Rasul. Fahaqqa wa'idi. Haqqa fahaqqa. Ujung ayat ketiga sampai balik. Maka wajiblah, pastilah, ana pasti, ana wajib atas mereka ko wa'idi, ancamanku. Ancaman siapa yang bangkang, siapa yang durhaka, siapa yang ingkar, siapa yang kufur, siapa yang sombong, siapa yang angkuh. Kalau mereka tetap dalam kebangkangan, keangkuhan, kesombongan, kekufuran, penentang, tetap maka makin meningkat ujung-ujungnya kesudahannya haqqa, menjadi pastilah
atas mereka ku ancamanku, yaitu akan ditimpakan azab dan siksa. Siapa saja yang melanjutkan kesombongannya, tak berhenti kebangkang, ujung-ujungnya siksa. Cuma orang bangkang kok dek maraso di pabian, siakan mereka tidak akan kena hukum. Nah, di situ tertipunya. Disitulah tak istidraj. Pabian. Mereka ini kan di pabian saja. Tahu di pabian? Lalim, zalim, curang, otoriter, segala macam pabian. Sehingga tertipu. Seakan-akan mereka tidak akan disentuh oleh siksa. Tapi kalau tarikh-tarikh siapa kok? Model layak lah, lama-lama pada pia, putih lah. Makin tinggi, kok putih. Itu inti kaji. Afa'ina bil khalqil awal, ayat 5 boleh. Afa'ina, ainya, ain letih, penat. Afa'ina, maka apakah letih, payah, penatkah kami bil khalqil awal, dengan penciptaan pertama. Maksudnya, apakah kami, kata Allah, merasa lemah, merasa susah, merasa payah untuk menciptakan yang pertama, atau penciptaan pertama? Susahkah kami? Payahkah kami? Sama sekali tidak. Bukankah Allah itu menciptakan segala sesuatunya semenjak awal, semenjak pertama? Dikemukakan mereka. Lama ibu-ibu model, lama ibu-ibu model. Ini kode ibu. Keranjang. Ya. Baca konsentrasi nak. Nah, pengaruh ah. Dah kita kerja lihat. Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mencipta segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Segala yang ada sekarang dia mencipta. Dulu tidak ada. Termasuk itu. Apakah susah? Payah? Letihkah kami menciptakan? Pertama kali? Tidak. Gampang. Mudah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fa'in. Kalau penciptaan pertama kali saja gampang, apalagi mengulang. Logikanya mengulang lebih gampang daripada memulai. Bagi Allah semuanya gampang. Tidak susah lah menciptakan ke pertama. Semuanya mudah, gampang, yasir. Tapi disuruh manusia yang menentang itu berlogika Arya. Kalian para kafirin, wahai kalian musyrikin, wahai kalian tidak percaya, tidak percaya sama sekali tentang kekuasaan Allah yang mencipta. Coba tengok kejadian semua kok. Dulu tidak ada, sekarang ada. Yang paling gampang lihat dirimu. Dulu kamu tidak ada. Lam yakun syai'an madhkuran. Hal ta'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu kita tidak ada. Ada. Apakah letih kami? Apakah kami susah? Apakah kami payah? Apakah kami menderita menciptakan segala sesuatunya ini mula-mula? Tidak. Kalau tidak, apalagi mengulang ciptaan. Arahan ayat tetap kepada para penentang yang tidak percaya adanya hari
hari akhirat dan hari pembalasan. Tidak boleh dilupakan, disepelekan akan hidup akhirat. Karena itulah hari pembalasan, hari pertanggungjawaban. Orang yang menghindar membicarakan hari akhirat, menghindar membicarakan hari berisab, hari pertanggungjawaban, hari pembalasan, maka orang kulah yang biasanya berbuat, melakukan sesuatu walaupun dia Muslim, seakan-akan tidak bertanggungjawab. Kenapa orang sewenang-wenang? Kenapa orang otoriter? Kenapa zalim? Kenapa menipu? Kenapa curang? Kenapa? Karena di benaknya tidak terbayang hari pertanggungjawaban. Jangankan di hatinya tersimpan, di benak saya lah hilang. Kalah ambisi, kalah keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk meraih segala-gala, dengan kalah mengalahkan kepercayaannya ke akhirat. Kalau bawa awak gaji, orang Muslim atau orang yang tua ada nama remnya, walaupun remnya pakam. Bangun ke kita nama mencilok tu. Mencilok itu. Ana mambek wak. Ada hari akhirat di samping adonan mencalik. Itu nama mambek. Kesempatan lagi. Kalau kami ko banyak kesempatan wah. Lagi. Bahkan jika mencilok bacuri bungkang kai. Malay wak. Bungkang itu cari bungkang. Bama kau takut cari bungkang. Dosa awaknya. Apalagi mengicuah, menipu, curang, mengobrak-abrik hukum. Wah. Tandanya imannya berkurang, menipis. Nanti bohkan negara kan itu gini loh. Di kotak-katik, diobrak-abrik, diobok-obok, aturan. Halo? Lego. Kenapa begitu leluasa orang? Tidak takut ya. Tidak ampabian. Takutnya. Membunuh orang, memenjara orang, memutarbalikkan fakta, menyebarkan berita fak. Tidak ada di kepalanya lah atau di hatinya. Kalau Lebanannya Muslim, tipis. Galabat alaina syikwatuna dalam surah Al-Mu'minun. Kami telah dikalahkan oleh kesengsaraan kami. Kami pilih kesengsaraan. Demi kejayaan di dunia, demi keberhasilan, demi kesuksesan, menjadi orang kadang dunia, maka kalah itu. Kalah akhirat. Biarlah kami sengsara di akhirat demi jaya di dunia. Jadi kamilah dikalahkan oleh kesengsaraan kami. Jadi selagi ada iman, orang agak tahan-tahan. Tahan-tahan, walaupun kadang-kadang masih terlakuan je. Semuanya wak anda. Wak kadang-kadang kan dia berutuh. Berutuh kan kadang-kadang. Seketik tu kadang-kadang. Itu pitih ke pitih cuma ya. Saat dulu pitih ke pitih sekali ya. Ngicu nama ada. Mencepuan barang nomor satu, barang buruk nomor ada. Kenapa ya tu? Ada yang mengambil. Jadi iman tu yang menghalangi. Itu syukur awak. Walaupun sekali-sekali dia teraga berkerajuan juga yang buruk-buruk itu kebalai. Sesekali kan awak. Antara itu sesekali kan awak. Contoh begitu. Ayatnya balhum. Ujung ayat boleh. Balhum fi labsim min khalqin jadid. Balhum, bahkan mereka fi labsin dalam keraguan-raguan. Labs,
keraguan-raguan. Dalam keraguan-raguan min khalqin jadid, tentang khalqin penciptaan baru lagi. Ragu-ragu mereka, kadang-kadang dicari bukti-bukti, ayat-ayat, tanda-tanda menunjukkan kekuasaan dan kemahaperkasaan Allah. Timbul anu koyo. Tapi timbulan apa su timbul setan? Ndak dulu. Jadi berado keraguan-raguan. Bahkan sabananya mereka masih ragu tentang adanya hari hidup kembali, tentang adanya penciptaan kejadian baru lagi. Itulah mereka kok. Inti dakwah para rasul itu kan itu. Inti dakwah para rasul mengajak orang untuk beriman kepada Allah, menyembah Allah. Yang kedua, yakin percaya ke akhirat. Itu intinya. Inti dakwah para rasul mengajak orang untuk percaya beriman kepada Allah, sekaligus menyembah Allah, meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah, yakin adanya hidup setelah mati, bahwa kita nanti akan ditanya di sidang, diadili dan akan minta pertanggungjawab. Itu intinya. Siapa yang yakin kepada situ, itu dasar ladap. Yakin kepada itu semua orang, maka orang bisa taat, bisa beribadah. Kalau itu tidak. Di ujung ayat, sabananya mereka aku tentang adanya hari kebangkitan, tentang hidup kembali, sabananya mereka aku termasuk orang yang tidak percaya, ragu-ragu antara ya dan tidak. Kemudian masuk anak meleh, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh khalaqna, kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui, ma tuwaswisu, apa yang dibisik-bisikkan, nafsu, oleh jiwa hati mereka, wa nahnu, sedangkan kami akrab, lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Mari kita pahami. Setelah di ayat nang kali mubalih, ayat merupakan bujukan dan hiburan kepada Nabi, sekaligus menyatakan tidak satu pun umat yang bangkang, yang durhaka, yang menentang, yang tidak akan ditimpakan kepada mereka sanksi, hukuman dan siksa lantaran mereka berkepanjangan seperti itu. Kemudian ditutup dengan bahwa bagi Allah semuanya gampang. Untuk menghidupkan kembali yang sudah mati gampang. Bahkan menciptakan yang pertama gampang, apalagi mau ulang ciptaan pertama kali. Dan masuklah kita kepada ayat 6 balik. Walaqad khalaqnal insan. Dua ayat ko Allah menjelaskan, menguraikan tentang betapa luasnya ilmu dan kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, termasuk apa yang disimpan di dari manusia, apa yang dibisik-bisikkan, yang terkhatar-khatar, yang terlintas-lintas, nanti agak-agak, nanti ngilan-ngilan di hati manusia. Kau menggambarkan keluasan ilmu Allah. Kita tidak bisa mandok dan menyembunyikan apa yang di hati kita, termasuk kebangkangan, kekafiran, kebencian, sakit hati dan segala macam, semuanya di hati Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan.
Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu, wa na'lamu, kami tahu dan terus menerus tahu, ma tuwaswisu bi nafsu, apa yang dibisik-bisikkan oleh hati mereka. Anan waswas, kan tuwaswisu ka, waswas, wiswas. Wiswas itu adalah bisikan-bisikan halus, kata-kata yang samar yang tersembunyi dalam jiwa, namanya waswas. Setiap awak punya itu tuh. Ada bisikan-bisikan di hati kita, kata-kata di hati. Setiap kita punya itu. Kalau nanti terungkap namanya kalisan, menjadi kata. Kalau tidak terlompat ke lisan, bisikan jiwa. Bisikan jiwa itu ada yang baik, ada yang buruk. Kita tidak bisa menyembunyikan bisikan jiwa kita daripada Allah. Allah tahu. Dan Dia Maha tahu, alimun bizati sudur. Talinya, korelasinya dengan ayat. Karena Allah itu Maha tahu, termasuk apa yang dibisikkan oleh hatimu, maka kalian, hai manusia, setelah kalian mati, dimanapun kalian berada, setelah mati, dimanapun berada, jadi apa saja, jadi kancur, jadi kecaya, anggap jadi ya sebeko. Dalam ayat lampau, setelah mati hancur, kama paino, daging, tulang, kulit, semuanya kebacarai-barai. Allah Maha tahu. Jadi makan buaya jadi, makan rimau jadi. Qad alimna ma tankusul ardu minhum wa indana kitabun nafis. Ayat ke-4 deteh. Kami mengetahui apa yang dikurangi oleh tanah, oleh bumi daripada diri mereka. Awak kan tak menam. Tak menam. Surat tanah. Aku surat tanah. Kan berkurang tu. Tu berkurang. Habis. Airnya habis, dagingnya habis, tulangnya habis, semua habis. Kok habis lah? Kamu apa ini kau? Jawapan dewa entahlah, tapi Allah. MP alimna ma tankusul adu minhum. Dimakan bayo jadilah kubuannya dimuncuan bayo. Ada di parit buaya badannya. Parit penji badan buaya itu kan cair tu. Jadi awak kamal painya qad alimna. Tak ada yang tersembunyi. Tak ada yang tanduk. Kamal kemandok. Setelah kalian mati, kau di mana mati? Kau hilang di marimbono? Kau anyuik di mana? Di mana sungainya? Kau mati di mana kuburno? Di Allah tidak ada yang tanduk. Sebagaimana apa yang ada di hatimu, berupa bisikan-bisikan, kata-kata hati, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Begitulah Allah. Silakan lari kama lari, manduk kama manduk, bersembunyi kama sembunyi. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Setelah mati semua, dihidupkan lagi. Ada yang luput? Ada yang hilang? Ada yang tercicir? Tidak ada. Karena Dia mengetahui semua. Sebagaimana Dia mengetahui isi hati, kata-kata hati, bisikan hati, Dia juga mengetahui segalanya. Dah. Nanti dari kiamat dihidupkan lagi. Dia juga mengetahui apa kerja kita,
laku kita, perbuatan kita, sikap dan sifat kita. Karena ilmu Allah meluas, mencakup segala yang ada. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu. Kami menciptakan manusia, sungguh kami mengetahui, sangat mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh hati mereka atau dalam hati mereka. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Sedangkan kami akrabu ilaih, lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Kita ulang, kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Dah, urat kadang sikuah. Sikuah, mas. Nama sambung ke hati. Kami lebih dekat kepadanya daripada leher. Allah Subhanahu wa taala yahulu bainal mar'i wal qalbi. Allah tu mengantarai seseorang dengan hatinya. Hati kita kan dalam dada. Nah, dipagar dengan kerangka tulang dada. Di situ ada hati jasmani. Dalam hati jasmani ada hati rohani. Dalam hati jasmani ada hati rohani. Itu kan dalam dada awaknya mah. Allah lebih dekat kepada hati kita tu daripada kita yang punya hati. Dan Allah mengendalikan, menguasai hati, membolak-balikkan hati. Tidak satu pun hati manusia melainkan hati itu berada di jemari Allah. Allah kuasa membolak-balikkannya. Namanya muqallibal qulub, musarrifal qulub. Begitu kekuasaan Allah, begitu ilmu Allah. Dengan begitu kamu tidak bisa apa-apa dan tidak bisa kemana-mana. Tidak akan luput, tidak akan lepas daripada ilmu Allah. Dan Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan Maha Bisa. Ini sebagaimana Dia mengetahui apa yang dibisik-bisikan hatimu, tidak tersembunyi baginya, tidak luput daripadanya. Bahkan Dia lebih dekat daripada hati kita sendiri. Kita baru tidak tahu tak baru. Kalau kaji-kaji sikit kepala awak. Lalu bagaimana mungkin kamu bisa bersembunyi daripada Dia? Hilang, luput, tidak terpantau, tidak terjangkau di Allah, sehingga tidak hidup lah. Tidak hidup nanti di akhirat. Tidak, di akhirat tu semua yang menama manusia hidup di masanya berada. Tidak luput dari Allah. Semuanya telah tercatat, tertulis. Tahu marahnya lah ya. Tahu marah mati. Sesudah mati ke mana? Kau memperkokoh yang tadi tadi. Inti kajiwa. Yang pertama intinya, bukan hanya kaummu ya Muhammad. Bukan hanya kaummu saja yang menentang, yang mendustakan Rasul. Dan bukan hanya engkau saja yang ditentang, yang dimusuhi oleh umat. Karena Rasul-Rasul semenjak dulu telah mengalami hal yang sama. Satu kesimpulan. Kesimpulan kedua, bahwa
orang-orang kafirin, musyrikin dan sejenisnya, mereka itu tidak percaya, tidak yakin, walaupunlah diunjukkan berbagai macam bukti-bukti bahwa Allah kuasa untuk menghidupkan yang sudah mati. Itu dua. Yang ketiga, bahwa kehidupan setelah mati, yaitu hari akhirat, pasti. Dan tidak satu pun makhluk manusia khususnya yang luput, tercecer, tertinggal, hilang, sehingga tidak dihidupkan lagi. Tidak satu pun. Itu yang ketiga. Yang keempat, ilmu Allah meliputi, menjangkau segala yang ada, termasuk apa yang tersembunyi di hatimu. Bisikan-bisikan apa yang ada di hatimu, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya nampak, nyatanya jelas bagi Allah, karena Allah begitu. Kesimpulan kelima dan terakhir, bahwa sepanjang zaman ada saja yang menentang. Itulah sunnah namanya, sunnatullah namanya. Ada kafirin, ada musyrikin, ada fasikin, ada munafikin, pokoknya ada. Sepanjang zaman ada saja orang yang seperti ini. Selagi ada orang mukmin, ada yang kafir. Ya, Allah cipta dua. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Itu, ada yang lapang, ada yang sempit, ada yang mendapat, ada yang kerugian. Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang taat, ada yang neraka. Itu tidak bisa. Syukur di kita termasuk orang yang dipilih untuk mendapat itu. Mujua tidak jadi bujal atau tidak menjadi cucu bujal. Bujal orang Mekah tu, asli orang Mekah. Pintar berbahasa Arab, tidak salah. Setahu mau bujal tu pintar berbahasa Arab. Orang Arab. Kawan Nabi. Umurnya hampir sebaya Nabi. Kenalnya Nabi. Tahunya Nabi. Sehari-hari waktu bujang-bujang dulu sama Nabi. Ana malahnya lah. Tak ada nama lain lah. Kalau esnya talabara dibilang es. Nyo berkuasa, nyo orang kaya, nyo orang maci, nyo tokoh di Mekah. Iman tu nak dapat nyo. Mahal iman tu. Awak entah sia-sia awak. Itu sia-sia awak. Bahasa Arab saya naam yola saya dapat. Cuma hidayah tu tidak tergantung sinam dah. Hidayah terbukanya hati, petunjuk Allah berikan, tidak ada hubungannya sanak family. Tidak ada hubungannya orang Arab. Tidak ada hubungannya. Hubungannya adalah masalah siapa yang Allah kehendaki dan Allah paling tahu siapa yang dikehendakinya. Setuju? Setuju? Setuju tidak setuju? Ya, kajian selesai. Sah dah. Allah tahu. Dan jadi Allah tahu loh. Awak bangi kurang. Di dalam hati ya. Allah tahu. Ia baca loh. Baca. Serbu mah. Orang bangi kawak. Tapi awak nak balik tu. Ia baca. Cuma tiap mengkuruk. Kuruk. Jangan kuruk tu sampai kemuncuang. Capek istighfar. Cuma sebelah. Nyo sampai kemuncuang ko na bayo. Lapih no. Kalau lapihnya beko sinan tagak pispot, siko tagak piala. Yan.
Pokoknya mengkuruk, menyajuk, mentiku, sakit hati, dandam, kesumat, di semuanya di hati, semuanya Allah tahu. Cuman karena Allah punya kasih sayang, selagi masih di hati, belum diletupkan dan tidak bertekad untuk meletupkannya, tapi berusaha untuk menghapuskannya, Allah memaafkan. Tapi kalau kita simpan, awas, dah sasek pantau ke dari. Bayu tanggaunya. Itu bertekad namanya. Itulah berdosanya. Bawa bertekad, lampis. Sasek sepajaka dari mati. Itu disangai lah 5 hari. Siap. Itu digoreng. Masiak lah goreng lah. Caya paja. Marah dandam. Itu makanya dandam kan menghikit. Hikit itu membalas. Sekian kaji kita sebelum jalabik turun. Diakhiri. Abu. Kalau imamnya tidak mau ditukar dan tidak ada ingin menukar, kecewaan di dengannya, tidak usah imam. Itu fatal salahnya. Salah baca Al-Fatihah, sah salat. Ulang salat balik. Jika tidak, awak saya melurian diri tiba. Kan salat zuhurnya. Nah, ya. Kalau salat zuhur, awak bisa baca. Kalau salat zuhur, awak bisa baca. Bila? Di. Ketika itu awak nak setuju imam. Jangan pilih Ustaz aku. Dia imam batal main. Ba imam lebih nak pilih. Enggak nak setuju nya. Sebabnya salah. Ini salah. Itu orang kau gigih jadi imam sana mau apa yang baca nak jadi. Babuk je. Akhir. Duduk terakhir. Awak macam tasawuf je. Pilih. Kalau duduk terakhir kemakirannya. Salah satu keuntungannya berjamaah adalah kita dilengkapi oleh jamaah lain. Ada subsidi silang. Imam melengkapi, jamaah lain melengkapi. Walaupun kita kurang. Salat kita sah. Sebab kita, tukar senco sekali. Enco. Susawi tak boleh kan imam tu. Susawi ke berlaku untuk imam dan untuk salat surang. Nah, keuntungan salat berjamaah ada subsidi. Ditambah-tambah awak bang. Itu keuntungan salat jamaah. Jadi kurang-kurang sekenek ada yang nambah. Tapi semenjak awal lah kurangnya tidak salat. Lah, Abu harus ikut imam. Selagi awak terikat je imam, awak terikat imam. Tidak pas sawi itu. Sujud tilawah kau tidak wajib doh. Ini tidak harus lo yang memaksa diri untuk sujud. Andaikan tidak sujud tilawahnya, lu kuat sah semayang.
Di situlah para lunyo, para hafiz ko, kadang-kadang hafiz ada yang tak mengkaji imam lain. Ini kadang-kadang ayat seni panggaknya itu.